Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salam sejahtera bagi kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Semoga kita semua kawan-kawan pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam ampunannya, serta semoga sholawat serta salam selalu terus tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibi Sayyidina Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Apakah baik atau kurang baik? Semoga gua harap teman-teman selalu dalam hal-hal baik, dan semoga hal-hal baik itu terus ada di dalam diri kawan-kawan dan terus bertumbuh meningkat menjadi yang lebih baik dari hari ke harinya. Maaf atau sorry ke teman-teman, ke kawan-kawan sekalian, karena beberapa minggu ke belakang gue sedikit kurang upload lagi, kurang dalam membuat konten-konten karena ada beberapa hal yang emang hal itu nggak bisa untuk disisihkan lah. Ada yang lebih prioritas untuk diprioritaskan. Tapi alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini gue akan sedikit membahas, namun bahasan pada video ini sedikit berbeda dari bahasan-bahasan sebelumnya. Gue akan membahas tentang rangkuman dari video-video gue sebelumnya, yang mana kan dari pertemuan sebelumnya gue membahas tentang awal mula kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad, dilanjut ibu susuan baginda Nabi besar Muhammad, lalu kembali ke pangkuan ibunda tersayangnya, lalu ibunda tersayangnya wafat dan dilanjutkan oleh pamannya, oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dari video konten-konten gue sebelumnya, yang mana tadi gue bahas poin-poinnya, dibuatnya video ini ditujukan untuk teman-teman yang mana mungkin ada keterbatasan waktu atau dan lain hal sebagainya, yang mana tidak bisa menonton secara full video-video gue sebelumnya. Nah, pada video ini gue akan memaparkan tadi yang telah gue sampaikan, atau lebih ke poin-poin pentingnya dari video-video gue sebelumnya. Sebelum kita lanjut menonton dan mendengarkan sedikit omongan-omongan atau sedikit ceritaan tentang baginda Nabi besar Muhammad dari gue, alangkah baiknya gue sendiri mengucapkan bismillah, dan untuk teman-teman barangkali bisa membantu sedikitnya dengan menekan tombol subscribe di channel Samun Official. Bila teman-teman kawan-kawan suka dengan video ini, bisa di like, ataupun barangkali dari kawan-kawan teman-teman ada yang ingin mengkritik, memberikan saran, bisa tulis aja di kolom komentar atau via DM lewat IG pribadi gua. Oke, lanjut aja masuk ke isi kontennya. Yang pertama ada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, yang mana Nabi besar Muhammad itu lahir di kota Mekah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, atau dalam Masehinya 20 April 570 Masehi, yang mana beliau lahir pada tahun dimana tahun itu terjadi yang sering disebut itu tahun gajah, yang mana di tahun itu terjadi peperangan gajah yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dilanjut, setelah beliau lahir terjadilah isyarah atau beberapa
seperti tanda-tanda bahwa yang lahir itu bukan manusia biasa, melainkan yang lahir itu adalah makhluk manusia yang paling sempurna. Ditandai dengan beberapa kejadian, dengan beberapa tragedi, yaitu runtuhnya tiang-tiang kerajaan Persia, beranda-beranda Persia. Ada juga runtuhnya gereja-gereja di mana di padang pasir, dan ada surutnya sungai sawah yang ada di Timur Tengah. Masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh ketika beliau lahir ke dunia ini. Ketika beliau lahir, dari kamar tempat Ibunda Aminah melahirkan Nabi besar Muhammad, keluar cahaya yang mana cahaya ini menerangi hingga kerajaan-kerajaan Persia dan negeri Sam. Yang selanjutnya, karena tradisi di bangsa Arab, di negara Arab, bahwasanya ada bayi itu langsung diberikan kepada ibu susuannya atau tidak disusui oleh ibu kandungnya, yang mana Nabi besar Muhammad itu pertama disusui oleh budaknya Abu Lahab, dilanjut kepada ibu susuan yang lebih lama atau yang lebih lama, yaitu Siti Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah dari kalangan Bani Sa'ad, yang mana beliau bersama suaminya mencari anak untuk disusuinya dengan tujuan sebagai pekerjaan. Namun ketika mengelilingi kota Mekah tidak ada bayi seorang pun yang ditemui oleh beliau Siti Halimah As-Sa'diyah dan suaminya. Namun ketika di ujung kota, beliau bertemulah dengan baginda Nabi besar Muhammad, yang mana pada saat itu Nabi besar Muhammad dalam keadaan yatim, hanya diurus oleh ibunya dan paman serta kakek-kakeknya. Karena ketetapan Allah dan karena itu takdir Allah, dipertemukanlah Nabi besar baginda Nabi Muhammad dengan Siti Halimah As-Sa'diyah. Berlanjut hingga berangsur-angsur bertahun-tahun dan tumbuh beranjak mulai dewasa sekitaran 4 tahun. Ketika saat itu terjadilah peristiwa yang cukup aneh, yaitu dibelahnya dada Nabi baginda besar Muhammad oleh malaikat Jibril, yang mana bertujuan dibelahnya dada ini untuk membersihkan atau lebih memperbaharui dada baginda Nabi besar Muhammad yang berpotensi dirasuki oleh setan dan iblis. Bukan berarti Nabi besar Muhammad dibersihkan sebelumnya kotor, namun Nabi besar Muhammad diperbaharui isi hatinya, yang mana di dalam hati itu atau di dalam organ tersebut yang ada di dalam dadanya berpotensi dirasuki oleh kalangan jin dan iblis. Jadi diperbaharui oleh malaikat Jibril dengan baskom emas yang diambil langsung dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ketika dikhawatirkan ibu susuannya yaitu Halimah As-Sa'diyah, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya yaitu Siti Aminah pada usia 6 tahun. Ketika itu Nabi besar Muhammad hanya mendapatkan atau hanya menerima kasih sayangnya tidak dengan waktu yang lama, hanya selang beberapa tahun. Dan bukti kesetiaan ibunya pada saat itu, beliau mengunjungi makam suaminya yaitu Abdullah di Yastrib, kota Yastrib, kalau nggak salah di Madinah, di antara Mekah dan Madinah, yang berjarak kurang lebih 500 km. Setelah sepulangnya di sana, sebulan tinggal Nabi besar Muhammad di sana, lalu kembali ke kota Mekah. Namun dalam perjalanan pulang, dan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda baginda besar Muhammad terserang penyakit menular, dan ibunda Nabi besar Muhammad wafat dalam perjalanan dan dimakamkan di kota Abwa antara Mekah dan Madinah. Setelah wafatnya ibunda baginda Nabi besar Muhammad, lalu Nabi besar Muhammad diurus dan dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Di dalam pangkuan kakeknya Nabi besar baginda Nabi
diurus atau ditimang dengan penuh rasa kasih sayang. Walaupun kakeknya banyak, anak-anaknya banyak, cucu-cucunya banyak, namun yang lebih diprioritaskan itu baginda Nabi besar Muhammad. Ada salah satu kisah yang mana kisah ini sudah masyhur di kalangan ulama dan di kalangan yang mencintai atau yang tahu tentang perjalanan Nabi besar Muhammad, yaitu ada kisah yang mana ketika di Ka'bah itu bukan terjadi, di antara Ka'bah itu rutin diselenggarakan perkumpulan-perkumpulan Bani Hasyim atau keturunan-keturunan Hasyim, yang mana dipimpin oleh kakeknya Nabi besar Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Ketika itu disediakanlah singgasana untuk kakeknya, dikhususkan seperti permadani dan kain-kain yang indah. Ketika itu tidak ada orang yang berani duduk duluan di tempat kakeknya Abdul Muthalib. Namun ketika Nabi besar Muhammad datang lalu duduk di tempat itu, semua orang pun terdiam dan ingin melarangnya, namun kakeknya langsung melarang. Itu adalah cucuku, yang mana kelak sambil mengusapkan kepala dan pundaknya, ini akan menjadi orang yang besar dan orang yang akan sangat berpengaruh. Karena firasat dan feeling kakeknya, dan benarlah beliau menjadi seorang nabi dan menjadi penutup para nabi hingga saat ini. Bahkan ditulis oleh beberapa tokoh dunia bahwa beliau adalah tokoh yang paling berpengaruh hingga detik ini dan hingga saat ini. Mungkin demikian pemaparan rangkuman dari semua konten-konten gua terdahulu. Semoga isinya dapat dipahami oleh kawan-kawan sekalian, oleh masyarakat, manusia-manusia akhir zaman. Ini hanyalah sepenggal atau hanya sedikit dari kisah-kisah Nabi besar Muhammad, yang mana semoga dari rangkuman ini kawan-kawan bisa lebih tahu tentang siapa Nabi besar Muhammad, bisa lebih tahu sedikitnya tentang Nabi besar Muhammad, dan semua ini menjadi manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi gue sendiri. Umumnya bagi teman-teman sekalian yang lihat video ini, yang nonton video ini, semoga menjadi syafaat kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita semua bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.